Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan tahun 1446 Hijriah yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam acara kurma yang mana pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, kita berada di negara yang kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini katakan dengan sempurna. Ya, bisa menikmati buka, bisa melaksanakan sholat malam dengan begitu bebasnya. Namun sangat berbeda sekali dengan saudara kita Rohingya. Jangankan mereka untuk menikmati berbuka, ya, mereka tidur di tenda-tenda yang sempit, panas, bahkan dengan makanan yang sangat terbatas. Sementara jumlah kita muslim di dunia ini sangatlah besar. Namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita sedikit ambil ibrah dari sirah pada waktu Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah pada saat itu, yang mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Ini berbeda sekali dengan keadaan kita saat sekarang. Pada saat itu jumlah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu berjumlah 30.000. Sementara pasukan Persia ini, selain dia adalah negara yang sangat besar, kaya, dan kemudian pada saat itu dipimpin oleh panglima yang sangat terkenal, Rustum, negara adidaya, itu jumlah pasukan mereka 300.000. Berbeda jauh. Pada saat sebelum mulai peperangan, Panglima Rustum ini minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima muslim pada saat itu agar mengirim utusan. Nah, ini maksud dari Panglima Rustum ini ingin melihat seperti apa, apakah visi dari prajurit yang tertinggi sampai bawah ini sama. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim yang pertama adalah Asim bin Amir. Kemudian ditanyalah oleh Panglima Rustum, wahai kalian kaum muslim yang dengan nada yang mengejek, yang kalian itu sangat rendah, kata Panglima Rustum. Apa tujuan kalian datang ke sini? Kalau tujuan kalian datang ke sini untuk mendapatkan harta, mendapatkan rumah, mendapatkan makanan, akan kami kasih dan kalian pergi kembali saja. Tapi kalau kedatangan kalian ke sini untuk kemudian sangat percaya diri mengalahkan kami, kalian salah sasaran. Lalu kemudian apa kata Asim bin Amir? Wahai Rustum, kami memang kaum yang rendah pada saat sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya baginda Rasul. Namun setelah datangnya baginda Rasulullah SAW, kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Dan kami datang ke sini untuk membawa Islam, agar kalian hanya menyembah kepada Allah, bukan selain kepada Allah. Tentunya Panglima Rustum marah mendengar hal tersebut, karena selama ini tidak ada yang berani melawan atau berkata-kata yang lancang kepadanya. Kemudian Rustum mengatakan, kalau kami tidak mau. Lalu kemudian Asim bin Amr mengatakan, kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian harus membayar jizyah. Dan itu pun kalian harus datang kepada kami dengan merengek-rengek. Nanti kami terima atau tidak, itu terserah kami. Makin marah ini Rustum. Kalau kami tidak mau, maka kepala kalian akan terpisah dari badan kalian. Sangat marah sekali, begitu juga dengan para penjaganya itu. Andai kata utusan itu pada saat itu dibunuh itu tidak menyalahi aturan dalam perang, maka pasti akan dibunuh Asim bin Amr ini. Lalu kemudian setelah itu pulanglah, dan Panglima Rustum ini ngirim surat lagi, minta lagi agar diutus
utusan yang katakan prajurit penengahan. Kebetulan itu yang diutus adalah Mughirah bin Subah. Dan singkat ceritanya sama jawabannya. Bahwasanya membawa atau agar kalian masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau kepala kalian akan terpisah dari badan. Lalu kemudian setelah itu diutus lagi yang terakhir, ini yang agak menarik dalam kisah tersebut. Yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah Rabi'i bin Amir. Ini beliau ini adalah, kalau di dalam sirah itu disebutkan badannya itu kecil. Kemudian rambutnya keriting, panjang. Dan dia membawa tombak. Yang tombaknya itu karena pendek sehingga sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Lalu kemudian dia naiknya keledai bukan kuda. Padahal sementara yang ketiga ini, Panglima Rustum tuh sangat menyiapkan di tendanya itu, disiapkan makanan yang enak-enak. Lalu kemudian bagaimana dihamparkan permadani yang luar biasa dan disiapkan wanita-wanita yang cantik dan mereka pakai perhiasan emas. Tujuannya agar tergoda. Namun mereka sangat kecewa karena yang datang adalah prajurit yang kumuh, luset. Dan di dalam sebelum datang kepada Rustum tadi itu sengaja dibuat di tempat masuk itu adalah rendah sekali, tujuannya agar di saat utusan dari kaum muslim ini datang, agar kemudian dia ruku atau sujud. Nah tapi Rabi bin Amir ini cerdas sekali, dia masuk dengan mundur, karena dia katakan kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Jadi dengan masuk, dengan mundur, ya, bokongnya dulu masuk, dan kudanya tiba masuk, keledainya tadi, permadani yang indah tadi itu kemudian diinjak-injak oleh keledainya. Dan kemudian tentunya begitu marahnya Rustum dan para pengawalnya tersebut. Lalu kemudian ditanya, apa tujuanmu datang ke sini? Tujuan kalian datang ke sini. Dan ternyata tidaklah berbeda dengan yang pertama diutus. Bahkan dia mengatakan, semua apa yang kalian suguhkan ini tidak ada harganya di hadapanku. Tidak sebanding dengan iman kami, kata Rabi bin Amir ini tadi. Lalu kemudian tentunya para penjaga Rustum tadi marah, dan kemudian Rabi bin Amir pulang. Di sini Rustum sudah tahu dan dia merasakan begitu luar biasanya prajurit-prajurit muslim ini, dari yang paling bawah sampai atas itu mempunyai visi yang sama. Berbeda dengan prajurit mereka. Prajurit mereka karena mereka tidak mempunyai keimanan sebagaimana prajurit muslim. Mereka yang inginkan adalah harta, hadiah dari peperangan tersebut. Lalu kemudian Panglima Rustum karena sudah memprediksi dia akan kalah, sehingga pasukan yang 300.000 tadi dibagi, yang 150 kembali ke istana, lalu kemudian 150 menghadapi pasukan muslim, dan di dalam peperangan tersebut kalah mereka melawan pasukan muslim yang hanya 30.000. Lalu kemudian pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan kota Persia tersebut. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, pasukan ini harus melewati sungai yang dalam. Di dalam sirah disebutkan hampir sekitar 6 meter dalamnya, dan kemudian luasnya itu seperti anakan laut. Nah, sementara jembatan-jembatan yang ada, kapal-kapal yang ada itu sudah dihilangkan oleh mereka agar pasukan muslim tidak bisa melewati. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bermunajat minta petunjuk kepada Allah, dan akhirnya memberikan keputusan untuk menyeberangi sungai tadi, kuda, kemudian untanya. Sementara kita tahu unta itu dia biasa di padang pasir, dia tidak bisa berenang. Tapi dengan izin Allah mereka menyeberangi dengan dikomando oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dan mereka membuat sebuah semacam lingkaran. Mereka bergandengan tangan, mereka tidak melepaskan gandengan tangan mereka, dan mereka selamat sampai menyeberangi sungai tersebut. Hanya ada satu peristiwa pada penyeberangan tersebut. Ada salah seorang dari prajurit muslim itu yang wadah air minumnya itu jatuh. Lalu kemudian dia berteriak, wadah minumku jatuh. Lalu kemudian semua prajurit itu meraba-raba mencari wadah air minum yang hanya wadah air minum.
mereka cari dan ketemu. Dan ini pun membuat para prajurit Persia ini tadi menjadikan gentar. Begitu mereka luar biasanya. Wadah air minum saja itu semuanya memperhatikan. Lalu kemudian selanjutnya mulailah menyerang istana Persia. Diceritakan di dalam sirah tersebut itu sempat lama ya. Kemudian salah satu sahabat ini menanyakan jangan-jangan kita ada amalan yang ditinggalkan. Sehingga begitu beratnya kita menghadapi dan ternyata mereka itu meninggalkan siwak karena kehabisan siwak. Lalu kemudian selanjutnya dikirimlah kayu siwak tersebut sehingga pada di pagi hari waktu mau penyerangan lagi mereka semua memakai siwak dan itu pun ternyata juga menjadikan ciut para prajurit kafir. Di ini apalagi ini mereka prajurit muslim ini semua pada makan kayu dan akhir dari peperangan ini tentunya dimenangkan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang hanya 30.000. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, dari sedikit cerita ini sebenarnya cerita ini sangat panjang sekali ya. Bisa kita ambil ibroh. Kenapa mereka bisa memenangkan pasukan yang begitu besar? Yang pertama adalah bagaimana mereka itu punya visi yang sama. Kita saat sekarang kaum muslim tentunya menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk menggapai ridho Allah itu hanya memakai cara Islam. Tidak ada cara yang lain. Harus kita samakan visi ini. Kemudian yang kedua adalah agar kita kemudian kuat bersatu, kita kuatkan jamaah di antara kita. Kita tidak perlu lagi membeda-bedakan walaupun berbeda organisasi mungkin, berbeda mazhab mungkin. Selama pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah harus kita hargai. Sebagaimana tadi, bagaimana mereka bersama-sama hanya air minum saja yang jatuh. Itu menjadi perhatian. Coba saat sekarang saudara kita ini digenosida bersatu. Kemudian yang ketiga, jangan kita meninggalkan amalan walau sekecil apapun. Sebagaimana tadi, mereka kehilangan kayu siwak. Itu pun mereka perhatikan. Ini 3 kunci yang kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menaklukkan Persia. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kebersamaan kita. Kita bisa meningkatkan amalan-amalan kita. Dan kita mendapatkan kemenangan sesuai di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk puasa ini, targetnya tujuannya adalah untuk takwa kepada Allah. Mengerjakan semua yang dilarang, mengerjakan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang. Dan berhasil atau tidaknya kita di dalam puasa pada bulan ini itu bisa dilihat pasca bulan Ramadan ini. Apakah kemudian kebersamaan kita akan meningkat? Apakah kemudian ibadah kita akan meningkat? Atau kita masih seperti sekarang ini yang sangat mudah diadu domba? Permisa yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah. Mari kita bersatu. Saudara kita sangat teraniaya, sangat terdolim, bahkan mereka sangat menderita. Sehingga mari kita satukan visi misi kita untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.